Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan prodi Penjaskesrek A dengan NIM 193104037. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang imagery dalam olahraga untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga yang dibimbing langsung oleh Dr. Ahmad Adil, MPD. Langsung saja. Yang pertama, definisi imagery. Imagery sering disebut dengan quote imagery, visualization, latihan mental, atau self-hypnosis. Imagery adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imagery dapat dalam kehidupan nyata, dapat memancing reaksi emosional dan fisiologis. Dalam konteks olahraga, imagery digunakan untuk membantu olahragawan membuat visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalankan. Menurut Singgi Degunarsa, visualisasi atau imagery adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Yang kedua, menurut Richardson, imagery mampu memberikan kontribusi tersendiri terhadap kinerja dalam tugas yang implisit secara objektif, dan ini biasanya ditandai sebagai tes kemampuan spasial. Ketiga, Morris, Spittle, and Watt. Imagery adalah teknik yang sangat serbaguna yang bisa diterapkan pada berbagai situasi dalam olahraga dan olahraga. Yang keempat, Baker et al. Imagery adalah penciptaan polisensorial atau emosional atau reaksi atau rekreasi dari pengalaman yang terjadi dalam pikiran. Yang kelima, menurut Yusuf Hidayat, menyatakan imagery merupakan bayangan dalam pikiran individu yang dapat mencakup apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibawi, dan dicita rasakan. Imagery dilakukan dengan membentuk suatu khayalan atau gambaran mental di dalam pikiran tentang suatu gerak motorik atau penampilan yang ingin dilakukan, atau prestasi yang ingin dicapai dalam pertandingan. 6. Yesworo Adisuyanto menyatakan imagery merupakan teknik membayangkan sesuatu dalam pikiran yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai target, mengatasi masalah, meningkatkan kewaspadaan diri, mengembangkan kreativitas, dan sebagai simulasi gerak atau kejadian dalam olahraga. Yang ketujuh, menurut Dedi Dahlan, imagery atau visualisasi adalah proses membuat gambaran dan situasi mental di dalam pikiran mengenai suatu hal. Yang kedelapan, Yunus SB, imagery atau visualisasi adalah membayangkan dengan sungguh-sungguh seperti kejadian yang sebenarnya, serta dapat memberi efek fisiologi dan psikolog yang nyata. Berdasarkan pengertian di atas, imagery dalam olahraga adalah membayangkan atau menggambarkan atau mengingat, memunculkan kembali objek dan peristiwa, mengalami keterampilan gerak yang benar di dalam pikiran. Imagery adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan, meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan pengendaraan. Seperti penglihatan, pengendaraan, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Selanjutnya, imagery dalam olahraga. Imagery dalam olahraga ditentukan oleh where, di mana imagery bisa dilakukan. Artinya, imagery dapat dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua, what, apa yang diimagerykan. Artinya, imagery yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang digeluti. Yang ketiga, when, kapan imagery dilakukan. Artinya, imagery dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan yang keempat, why, mengapa imagery dilakukan. Artinya, imagery dilakukan dan mengingat kembali keterampilan gerak yang telah dipelajari.
Waktu melakukan imagery bagi olahragawan adalah pada saat sebelum, setelah latihan, dan sesudah latihan. Imagery membantu olahragawan untuk menciptakan gambaran yang nyata berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para olahragawan selama pertandingan. Seperti diketahui, olahragawan seringkali membuat gambaran yang tidak nyata, baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan dihadapi. Menganggap lawan lebih superior, kemampuan teknisnya masih rendah, atau lingkungan pertandingan yang menekan seringkali muncul di benak para olahragawan ketika menyiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Efeknya, seringkali olahragawan merasa rendah diri dan akhirnya merasa cemas yang berlebihan. Jika berlanjut terus-menerus, maka kecemasan tersebut akan mengganggu performa olahragawan tersebut. Kecemasan yang muncul sebelum bertanding akan mengurangi konsentrasi dan membuat penampilan menurun. Manfaat imagery adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengendalikan responsional. Yang keempat, memperbaiki latihan keterampilan. Dan yang kelima, mengembangkan strategi, serta yang keenam, mengatasi rasa sakit. Dasar-dasar latihan imagery. Adapun dasar-dasar latihan imagery dalam olahraga adalah yang pertama, ketajaman dengan melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan ke seluruh penampilan secara baik. Yang kedua, keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Yang ketiga, latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Yang keempat, mengevaluasi keterampilan imagery. Yang kelima, kondisi rileks merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. Yang keenam, harapan yang realistis dan motivasi yang cukup. Yang ketujuh, bersikap positif. Dan yang kedelapan, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana sarana untuk memindahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. Manfaat-manfaat latihan imagery. Yang pertama, untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan olahragawan untuk dapat sukses dalam mencapai tujuannya. Dengan latihan imagery, olahragawan akan mampu meningkatkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jika sukses dalam latihan mental imagery, maka akan semakin yakin pada kemampuannya, dan peningkatan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, untuk mengembangkan strategi pre-kompetisi dan kompetisi. Olahragawan diajari untuk memahami situasi baru sebelum turun di gelanggang yang sebenarnya, sehingga apa yang akan terjadi dapat diantisipasi oleh olahragawan. Dan dengan antisipasi ini, mudah melakukan adaptasi terhadap berbagai kemungkinan hal yang akan terjadi. Belajar untuk mempertahankan perasaan tenang di bawah tekanan sehingga emosi dapat dikendalikan secara konstruktif. Yang ketiga, membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu yang sedang dilatihnya. Hal ini bisa dilakukan pada masa latihan atau training session. Yang keempat, membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Bila ingin fokus pada pertandingan, mental imagery dapat dilakukan saat dibutuhkan. Sewaktu-waktu bisa mengingat kembali atau membayangkan kembali keterampilan yang bisa dilakukan di saat mengalami kesulitan di lapangan. Pengembangan program latihan imagery. Secara umum, program latihan imagery dibangun oleh 4 tahapan proses, yakni tahapan pemahaman, pengukuran, latihan imagery dasar, dan latihan imagery sebenarnya. Tahap pemahaman. Tahap ini sangat penting, karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakininya. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam penguasaan keterampilan gerak teknik, pengembangan aspek psikologi, dan peningkatan prestasi. Kedua, tahap pengukuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dalam kemampuan olahragawan dan mengendalikan gambaran yang sesuai. Yang ketiga, tahap latihan imagery dasar. Tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang diidentifikasi sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga
dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan image. Yang keempat, tahap latihan imagery sebenarnya. Untuk memperoleh hasil yang efektif, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, rangkaian gerak atau kejadian harus dibayangkan sejelas mungkin, sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai gerak atau kejadian. Yang kedua, gerakan harus dibayangkan sepositif mungkin. Yang ketiga, imagery harus dilakukan berulang-ulang, teratur, metodis, dan sistematis. Yang keempat, pola gerakan yang dibayangkan harus perlahan atau slow motion. Yang kelima, dilakukan dalam kondisi rileks seperti supaya dapat berkonsentrasi penuh. Yang keenam, dilakukan di tempat atau ruangan yang tenang. Yang ketujuh, menggunakan multimodalitas sensual atau visual, auditorial, kinestetik, penciuman, perabaan, dan pengecap. Dan yang terakhir, sebaiknya dilakukan dengan mata tertutup sehingga dapat menghindari gangguan atau hal yang dapat mengacaukan pikiran. Aplikasi imagery. Berikut ini beberapa aplikasi dari latihan imagery yang dilakukan oleh olahragawan. Yang pertama, latihan imagery mental. Dapat digunakan sebagai 1. Latihan imagery mental dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan atau sebagai latihan suplemen di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Hal tentang keterbatasan fasilitas yang tersedia dan sering terjadinya overloading teks. Yang kedua, pada dasarnya imagery merupakan proses penajaman kemampuan kognitif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir. Sebab ketika melakukan imagery, maka saat itu pula terjadi proses pembentukan atau pengembangan mental blueprint atau skema atau program gerak dalam sistem saraf pusat tentang keterampilan gerak yang akan dipelajari. Yang ketiga, imagery sebagai aktivitas yang menyerupai pengalaman persepsual pada hakikatnya merupakan proses penguatan proposisi stimulus respon yang sangat bermanfaat dalam proses akselerasi penguasaan keterampilan gerak dan pembentukan respon gerak yang lebih akurat. Yang keempat, dampak implikasi imagery dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri, meminimalisir ketegangan dan kecemasan, memprogram tujuan dan lain sebagainya. Itulah tadi yang mungkin saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.